Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 14 dari buku Strategic Public Relation karya Kim Harrison. Semoga bisa dapat manfaat dari apa yang saya paparkan ini. Terima kasih. Silakan. Halo, selamat pagi. Kali ini saya mau mempresentasikan Strategic Public Relation oleh Profesor Kim Harrison. Fokus pembahasan ada pada Creativity and Process Improvement. Saya Yusuf Effendi, mahasiswa postgraduate London School of Public Relations, Jakarta. Tujuan dari pembahasan ini adalah pertama, untuk pemahaman tentang apa itu kreativitas. Utamanya kreativitas di dalam dunia PR. Juga mempelajari, mengembangkan, dan menerapkan teknik-teknik kreatif untuk menyelesaikan permasalahan di dalam dunia PR. Untuk pertama kita akan bahas tentang apa itu kreativitas. Kreativitas adalah seni dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Dengan kreativitas kita bisa menjadi ahli dalam membuat perencanaan, memiliki kemampuan dalam melakukan riset, dan kemampuan dalam berkomunikasi. Kreativitas penting untuk memunculkan ide-ide baru yang mempunyai dampak besar terhadap segala bentuk kegiatan PR. Apakah kita bisa kreatif? Ini pertanyaan yang sering muncul. Jangan takut. Kreativitas bukanlah tentang bakat dan tidak ada hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk menggambar, melukis, dan sebagainya. Akan tetapi, lebih ke masalah kultur, perilaku, atau sikap individu. Dalam public relation, kreativitas adalah proses dari perencanaan sampai ke produksi. Banyak orang terintimidasi karena merasa bukan orang kreatif. Mereka berpikir kreativitas adalah selalu tentang hal-hal yang besar, sifatnya kolosal. Kita lupa, sesungguhnya kreativitas dimulai dari hal-hal yang kecil, bahkan dari yang sudah ada, sebagai adopsi atau implementasi dari proses kreatif individu. Banyak definisi tentang kreativitas. Salah satunya, kreativitas adalah kemampuan membuat sesuatu dan memunculkan dua atau lebih elemen baru dalam meningkatkan nilai suatu pekerjaan atau produk. Ini adalah contoh bagaimana dengan pemikiran kreatif suatu kartu anggota atau membership bisa disederhanakan. Hal seperti inilah yang diharapkan pihak manajemen terhadap kinerja public relation. Dan ini juga merupakan sesuatu yang berkelanjutan. Jangan bekerja yang biasa-biasa saja. Cobalah bekerja dengan luar biasa.
Proses kreatif. Tidak semua atau tidak ada ide datang secara instan. Semua melalui proses. Kreativitas adalah inkremental. Apa itu inkremental? Merupakan serangkaian langkah-langkah kecil yang saling mendukung satu sama lainnya untuk menghasilkan ide akhir. Setiap ide yang sudah ditemukan dipikirkan secara seksama. Bagaimana ide itu tumbuh? Telusuri silsilahnya. Rasakan kilatannya. Inspirasinya akan saling terkait dengan ide-ide awal atau sebelumnya. Ide kreatif adalah sebagai produk yang tercipta dari kombinasi sejumlah elemen dalam konteks baru. Praktisi PR tidak bisa di-push untuk menghasilkan ide kreatif secara instan. Untuk itu, praktisi PR harus bisa mengelola sungguh-sungguh dimensi kreatif dari pekerjaannya. PR kreatif berpikir spesifik dan dapat diidentifikasi. Jangan percaya mitos otak kiri dan otak kanan. Otak kiri adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang logik, rasional, sedangkan otak kanan adalah sesuatu yang imajinatif, kreativitas. Sebenarnya otak akan merespon tersebar di seluruh wilayah kiri dan kanan. Akan lebih praktis seorang praktisi PR untuk berpikir secara lampu merah dan lampu hijau. Asumsikan saja ini adalah lampu lalu lintas, artinya kalau hijau jalan terus, merah stop. Berpikir secara sederhana, lampu hijau dan lampu merah. Lampu hijau lebih kepada membebaskan segalanya dengan tujuan menghasilkan banyak ide, apapun statusnya, apapun validitasnya. Sedangkan lampu merah berpikir secara seksama tentang efektivitasnya, rasional atau enggak. Kalau ide tersebut tidak efektif dan tidak rasional, stop. Ini bisa lebih produktif dan memanfaatkan teknik-teknik kreatif secara efektif. Persepsi umum tentang kreativitas adalah kegiatan yang sulit diterka. Kenyataannya proses kreatif dapat dibagi ke dalam sejumlah tahapan terpisah. Banyak pendapat dari para ahli tentang tahapan-tahapan dalam proses kreatif. Banyaknya pendapat ahli ini artinya memperkuat kredibilitas dan substansi bahwa proses kreatif memiliki metode. Artinya proses kreatif bisa dipelajari. Satunya adalah dari Andy Green. Dia merumuskan proses kreatif menjadi 5I. Terdiri dari informasi, inkubasi, iluminasi, integrasi, dan ilustrasi. Apa itu informasi? Informasi adalah mengajukan pertanyaan yang tepat, menggunakan paradigma atau sudut pandang yang tepat, dan supaya sistematis bisa menggunakan 5W1H. Pengumpulan informasi. Dalam mengumpulkan informasi kita bisa melakukan secara formal, bisa juga informal. Dengan formal misalnya melakukan media monitoring,
baik online maupun media konvensional. Bisa juga melakukan wawancara dan sebagainya. Tapi biasanya lebih efektif kalau kita melakukan informal, yaitu dengan pendekatan yang lebih luas. Kita melakukan jalan-jalan ke pasar, wawancara dengan pedagang, melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, ngobrol di kafe-kafe. Nah, ini biasanya dengan informal kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak ditutup-tutupin. Setelah informasi terkumpul, kita masuk ke inkubasi. Biasanya manusia dengan beban atau banyaknya informasi yang masuk, mereka malah stres. Apalagi dengan dipres atau constraint waktu yang mepet, bekerja dengan kondisi tertekan. Udah ngantuk, udah capek. Otak udah kasih isyarat, capek. Kita malah minum kopi, minum vitamin supaya melek. Ini kesalahannya, kita banyak bekerja dengan memanfaatkan otak sadar. Otak sadar gampang dipengaruhi oleh faktor emosi, situasi lingkungan, dan lain-lain. Kenapa kita tidak memanfaatkan alam bawah sadar untuk membantu memecahkan masalah? Ada istilah tidurlah di atas pekerjaan. Dalam kondisi alam bawah sadar, otak bekerja lebih tenang. Otak akan membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Dia akan membentuk benang merah. Public relation yang kreatif harus dapat memanfaatkan dan mengelola tahapan ini agar mendapatkan manfaat yang maksimal. Tahap ketiga adalah tahap iluminasi. Ini terjadi kadang-kadang dalam kondisi atau situasi yang tidak kita duga. Kita bangun tidur, lagi mau mandi, tahu-tahu celing, ada wangsit, ada ide. Kita jalan lagi, baru mandi, celing, ada lagi. Nah, dari mana datangnya ide-ide ini? Ide-ide itu adalah dari proses informasi, masuk ke tahap inkubasi, dan dimunculkan dalam tahap iluminasi. Hanya sayang kita banyak yang tidak tahu, atau kita boros, atau kita suka mubazir. Ide-ide itu kita biarkan hilang begitu saja. Biasakan setiap ide yang muncul didokumentasikan, dicatat. Biasakan kita peka terhadap ide-ide yang sekecil apapun. Jadi sebelum ide itu hilang, akan lebih bagus kalau didokumentasikan. Tahap keempat adalah masuk ke integrasi. Integrasi adalah saatnya ide-ide itu dieksekusi. Saatnya bekerja. Kita harus tahu tujuannya untuk apa. Itulah kita jawab dengan model komunikasinya Laswell. Sehingga kita bisa menentukan channel-channel yang akan kita pakai. Mediumnya apa. Tahap yang paling susah sebenarnya adalah tahap ilustrasi. Bagaimana ide-ide yang bagus, bagaimana kita punya gagasan-gagasan yang cemerlang untuk dapat diterima oleh atasan kita atau oleh klien kita. Ide yang bagus kalau tidak bisa didelivery dengan bagus akan gagal. Akhirnya ide itu tidak efektif lagi. Itulah 5 tahapan dalam proses kreatif. Tahap berikutnya yang merupakan tahap penting yang sudah kita bahas tadi adalah bagaimana kita menjual gagasan kepada pengambil keputusan. Pertama, kita harus bisa melegitimasikan sumber ide. Entah itu klien, entah itu atasan.
sebaiknya dilibatkan pada saat proses-proses awal proses kreatif ini berjalan. Mereka akan bangga kalau ada kontribusinya dalam menelurkan ide tersebut. Yang kedua, ketepatan dalam memilih waktu. Artinya kapan kita akan mempresentasikan, kita harus lihat mood, suasana, entah klien, entah atasan kita. Kalau orang udah tidak mood, kita paksain apapun, punya ide gagasan sebagus apapun, ya akan ditolak. Terjemahkan ide dengan jelas, sederhana, mudah dipahami. Ini akan membantu orang bisa menerima gagasan kita. Ide yang bagus, ide yang kuat adalah yang sesuai dengan nilai-nilai dari perusahaan atau nilai-nilai dari brand yang akan kita jual. Jadi pahami benar nilai-nilai yang ada pada perusahaan maupun pada produk. Yang terakhir adalah menyajikan ide dalam konteks hubungan. Artinya nggak semuanya bisa diselesaikan dalam kondisi formal. Ajak mereka ke kafe atau makan siang bersama sambil kita memasukkan ide-ide kita. Ini biasanya lebih efektif bagaimana kita dalam menjual ide-ide kreatif. Kita bisa lihat hasil dari ide-ide kreatif dengan bahasa sederhana tapi tajam, dengan visual yang sederhana tapi gampang diingat. Ada empatinya, memainkan rasa, ada efek sensasinya. Ini jagonya untuk efek sensasi. Terakhir, bagaimana teknik-teknik kreatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam dunia PR? Ya, kita harus melalui banyak tahapan. Pertama adalah scan lingkungan, supaya kita memahami apa yang dibutuhkan, apa yang mereka harapkan dari kita. Kedua, lakukan audit komunikasi. Ini untuk mengetahui juga apakah program-program atau strategi yang pernah kita jalankan efektif atau tidak. Ketiga, lakukan benchmark untuk bisa mendapatkan informasi tentang seberapa besar kebutuhan untuk improvement atau bagaimana improvement itu dilakukan. Keempat, lakukan mapping proses dari PR. Nah, inilah kurang lebih kiat-kiat untuk bekerja kreatif dalam dunia public relation. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kreatif.